بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Kaum muslimat yang dicintai oleh Allah SWT, kita kembali bertemu dalam kajian fikih muamalah di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebaikannya, Allah jadikan bertambah keimanan kita kepada Allah dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat yang Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dan sebagai pedoman untuk kita melakukan muamalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Pada kajian kali ini kita akan bahas tentang hukum-hukum fikih dalam jual beli emas, yang mana kebutuhan kita terhadap emas ini di zaman sekarang ini beragam. Jadi ada kebutuhan terhadap emas. Kalau kita lihat kebutuhan terhadap emas ini, diantaranya sebagai perhiasan. Kemudian juga diantara kebutuhan membeli emas adalah sebagai investasi untuk menjaga atau untuk menabung dengan harapan nanti ketika suatu saat membutuhkan uang, maka kita bisa menjualnya dan harga jualnya lebih untung dari saat membelinya. Dan rata-rata kalau kita melihat kebutuhan yang kedua ini yang lebih banyak sekarang ini, yaitu untuk investasi. Kenapa? Karena nilai mata uang kita sangat fluktuatif. Ya, mata uang kita sangat fluktuatif dibandingkan dengan mata uang negara-negara lain. Sehingga jika menyimpan mata uang kita untuk waktu yang akan datang, contohnya rata-rata ingin menabung untuk pendidikan anak nantinya atau keperluan lainnya dengan mata uang, ternyata setelah kita kumpulkan ya tabungan tersebut dan akan menggunakannya, ternyata ya kebutuhan yang kita ingin penuhi tersebut sudah mahal. Ya, sudah mahal. Dan sedangkan jika kita bandingkan dengan emas, ternyata emas ini cenderung harganya naik. Ya. Contohnya sekarang harga emas sudah logam mulia itu 1 gramnya sudah senilai 1.333.000. Ya, seingat ibu-ibu terakhir beli emas berapa harganya? Nah, berapa Bu? Kalau yang murni itu ada 1,360. Tak, kapan itu Ibu? Kemarin. Kemarin. Baru Bu ya.
saya terakhir ya ingat itu harganya masih 1 juta tahun lalu Lebaran ya, karena tahun lalu itu alhamdulillah ya ada sisa uang terutama anak-anak ya, anak-anak mereka habis dapat uang dari saudara-saudara dan akhirnya apa, daripada habis ya akhirnya dibeliin emas. Saya ingat waktu itu membelikan anak-anak ya uang mereka sendiri, jadi saya belikan harganya masih 1 juta tahun lalu 1 gram itu. Sekarang harganya sudah 1.333.000 ya. Hari ini ya 1.333.000. Itu harga dasar. Iya, antam logam mulia. Nah, padahal kalau kita lihat ya tahun 2015 itu harganya masih 1 gramnya masih sekitar 500 ribuan. Tahun 2015 masih 500 ribuan ya. Nah, kalau misalkan ibu-ibu menabung uang 5 tahun ya, rencananya penggunaannya 5 tahun lagi. Nah, maka dengan menyimpan berupa logam mulia ini dibandingkan dengan rupiah, maka dia cenderung naik harganya. Tapi kalau kita nyimpan uang nabung dengan uang rupiah ya, maka nilainya pun akan tergerus. Ya, nilainya pun akan tergerus. Nah, contohnya uang dibandingkan dengan cabai ya, ibu-ibu insyaallah tahu kalau cabai ya. Saya terakhir sedikit ini ya, sedikit pengalaman ya. Sebelum saya ada kajian rutin setiap subuh itu selalu saya belanja ke pasar. Itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu saya selalu yang belanja ke pasar. Waktu itu saya beli cabai, tomat yang saya ingat sekali. Harganya masih 6.000 1 kilo waktu itu. Waktu awal-awal pandemi Bu ya. Tahun 2019 ya atau 2020 masih 10.000 1 kilo. Nah, kemudian saya pun akhirnya ngajar terus setiap subuh sehingga tidak sempat lagi ke pasar. Kemudian alhamdulillah sekarang saya pasar lagi ya, tapi bukan subuh, waktunya ya disesuaikan. Dan harga tomat sekarang ketika saya beli dengan rupiah berapa ibu-ibu? 25.000. Iya. 25.000 1 kilonya. Ya baru 3 tahunan ya, 3 tahunan tomat sudah harganya 25.000. Cabai waktu itu 18.000 ya, masih ingat saya 18.000 20. Sekarang berapa ibu cabai? Hah? 60-an ya. 60-an. Nah, sebetulnya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa rupiah itu kalau ditukar dengan barang harganya tergerus karena terjadinya inflasi ya, sehingga orang-orang ibu-ibu ya ketika memiliki uang lebih ya cenderungnya untuk membeli emas di zaman sekarang ini. Tujuannya apa? Ketika penggunaannya 5 tahun 10 tahun lagi, maka ya nilainya sudah lebih mahal dari saat membeli ya. Tapi kalau jangka pendek ya sama aja, tapi kalau 5 tahun 10 tahun nah itu sangat ya, contohnya tahun 2015 500.000, sekarang sudah 1.300.000. Nah, inilah kebutuhan masyarakat kita banyak membeli emas saat sekarang ini ya. Maka oleh karena itu penting kita untuk mengetahui hukum-hukum berkaitan dengan jual beli emas ini di dalam Islam, seperti apa aturannya supaya kebutuhan kita tersebut kita penuhi, tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kalau sempat melanggar aturan syariat Allah, pastinya akan membuat kerusakan, kemudaratan bagi diri kita, pada harta kita di dunia, keluarga kita, dalam kehidupan kita di dunia, juga kemudaratan kehidupan kita di akhirat nanti. Maka kita sangat membutuhkan ya ilmu tentang hukum jual beli emas ini. Nah, sayangnya realitanya menganggap remeh masalah ini, ya, tidak belajar, tidak mau mengetahui apa hukum Islam dalam hukum jual beli emas ini, sehingga mayoritas masyarakat kita mereka menganggapnya biasa saja. Ketika kita pelajari hukum Islam, ya, setelah dijelaskan berbeda yang dilakukan oleh masyarakat. Akhirnya apa? Yang disalahkan malah yang benar. Yang salah yang mereka yakini benar. Ya, kenapa? Karena masyarakat tidak mau tahu hukum Islam tentang jual beli emas. Dan teknisnya itu di mana-mana, ya. Teori itu akan selalu banyak hambatannya dalam teknis prakteknya. Nah, teori yang kita pelajari ini adalah hukum Islam. Nah, ternyata praktek yang dilakukan masyarakat itu banyak bertentangan dengan hukum Islam. Kalau di luar ilmu Islam, di luar masalah hukum agama tidak masalah. Tetapi karena ini berkaitan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti bermasalah. Ya, berbeda dengan selain dari hukum yang sudah dijelaskan oleh Ta'ala, maka itu tidak ada masalah. Yang penting kita memenuhi kebutuhan kita. Nah, inilah pentingnya kita membekali ilmu untuk membeli emas tersebut. Nah, insyaallah kita akan lihat pembahasan tentang jual beli emas ini, materinya seperti apa di dalam Islam, kemudian kesalahan-kesalahan apa yang terjadi, ya. Kemudian kita lihat perbedaan para ulama tentang hukum ini, dan nanti ya kita akan diskusi dan tanya jawab berkaitan tema yang kita bahas maupun di luar tema yang kita bahas selagi dalam masalah fikih muamalah. Nah, yang paling mendasar ketika kita akan melakukan jual beli emas, maka kita harus mengetahui dulu ternyata ada hadis Nabi SAW yang mengatur tentang jual beli emas ini. Jadi emas ini berbeda dengan komoditi lainnya, ya, ada aturannya. Berbeda dengan motor, berbeda dengan rumah, ya, tidak ada aturannya. Tapi kalau emas ada aturannya, diatur oleh syariat Islam, yaitu ucapan Nabi sangat banyak menjelaskan tentang jual beli emas ini. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi, wal fiddatu bil-fiddati, wal burru bil-burri, wasya'iru bis-sya'iri, wat tamru bit-tamri, wal milhu bil-milhi, mithlan bimislin, sawaan bisawa'in, yadan biyadin, fa idza ikhtalafatil hazil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak. Ditukar ini maksudnya
ya termasuk dari hukum jual beli. Karena jual beli itu artinya kita menukarkan harta dengan harta orang lain. Berarti di sini maksudnya emas ditukar dengan emas, artinya jual beli. Ya, kemudian perak ditukar dengan perak. Gandum ditukar dengan gandum. Dan syair ditukar dengan syair. Syair itu juga jenis gandum. Jadi gandum itu ada dua jenis, ada bur, ada syair di dalam bahasa Arab. Karena memang gandum tersebut ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, sehingga Nabi pun merincikan baik gandum itu bur maupun syair. Ketika syair ditukar dengan syair, kemudian kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam, haruslah sama ukuran dan takarannya serta tunai. Ya, jadi harus sama takarannya serta ukurannya dan harus tunai. Nah, ini yang diatur oleh Nabi. Kemudian apabila jenisnya berbeda, ya, contohnya jenis berbeda ini emas ditukar dengan perak atau kurma ditukar dengan gandum. Nah, ini maksud dari jenisnya berbeda. Maka ukurannya juga boleh berbeda. Jenisnya berbeda, maka ukuran dan takarannya boleh berbeda. Tetapi syaratnya harus tunai. Syaratnya harus tunai. Dari hadis ini, ya, Nabi menjelaskan ketika kita menukar emas dengan emas harus sama dan harus tunai. Tetapi kalau kita menukar emas dengan perak dibolehkan berbeda, tetapi syaratnya hanya satu, yaitu harus tunai. Ya. Jadi contohnya ya, yang dibolehkan emas 1 gram ditukar dengan emas 1 gram harus sama. Tidak boleh berbeda, ya. Kemudian disyaratkan harus tunai juga. Tunai itu di waktu transaksi keduanya harus diserahkan, dan ketika berpisah sudah sama-sama, ya, menguasai barang pihak lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan tunai. Tetapi kalau berbeda emas dengan perak boleh berbeda beratnya. Contohnya emas 1 gram, peraknya 10 gram misalkan. Itu dibolehkan. Tapi syaratnya harus tunai. Tunai itu artinya apa? Ketika transaksi diserahkan masing-masing pihak. Kemudian mereka berpisah, masing-masing sudah menerima semuanya. Tidak boleh ada penundaan, walaupun penundaannya sebagian itu tidak boleh. Nah, kalau dilakukan perbedaan ini, maka ini diharamkan. Dan haramnya kenapa? Karena ini riba. Ya. Ini bisa menyebabkan riba. Sehingga para ulama menamakan ini dengan istilah riba fadl dan riba nasi'ah. Jadi kita sudah mengetahui, ya, dalil tentang jual beli emas, dan nanti banyak turunannya. Nah, setelah kita mengetahui dalil hadis Nabi di Imam Muslim ini, nah sekarang kita mulai akan mengenal hukum-hukum yang
disimpulkan para ulama dari hadis ini? Yang pertama apa? Para ulama kita mengeluarkan hukum bahwa ada namanya riba fadl. Riba fadl. Apa yang dimaksud dengan riba fadl tersebut? Yaitu menukar salah satu dari 6 jenis harta riba dengan jenis yang sama tapi ukurannya berbeda. Ya. Tadi dalam hadis Nabi menjelaskan komoditi dan itu jumlahnya 6. Jadi kita dapat simpulkan para ulama ya menjadikan 6 ini adalah namanya komoditi ribawi. Ya, komoditi ribawi, barang-barang yang bisa menyebabkan riba. Ya. Riba kita tahu, riba itu adalah sesuatu yang diharamkan dan dosa besar di dalam Islam. Mungkin sedikit kita ingatkan lagi ya tentang dosa riba, bahwa ya riba diantara 7 dosa yang menghancurkan. Pelaku riba diancam masuk neraka, dan kalau sudah tahu itu riba tetap melakukan, kekal di neraka. Ya. Nah itu diantara ancaman-ancaman riba. Yang melakukan riba, siapapun yang melakukan, pencatat, pemberi riba, yang melakukan riba, saksi, semuanya dilaknat. Nah sangat banyak dosa-dosa tentang riba. Nah oleh karena itu kita tidak boleh sepele dalam masalah jual beli emas ini, jual beli perak, jual beli gandum, jual beli kurma, garam itu juga ada aturannya ternyata ya Bu ya. selama ini kita beli garam ya nggak tahu kalau kita ternyata diatur oleh Nabi, jual beli garam itu ada aturannya. Nah iya, garam yang kita beli itu buat masak itu supaya enak masakan kita, itu ada aturannya ternyata dalam Islam. Ya. Nah, maka yang pertama riba fadl namanya, yaitu apa? Garam, misalkan nih, ya, ibu-ibu memiliki garam Himalaya, ya, kemudian ditukar dengan garam masak biasa. Himalaya misalkan berapa 1 kilonya? Ada yang tahu? Berapa Bu? 50.000. Kalau garam biasa seperempat 6.000 Bu ya. 6.000 atau berapa? Nah anggap saja 20.000 sekilo. Jadi misalkan ini ditukar, garam Himalaya 1 kilo, garam dapur biasa ya yodium 2 kilo. Kita tukar ya. Nah ini namanya riba fadl. Ya berarti terkena ancaman tadi, ancaman hadis Nabi. Ya. Nah tidak dibolehkan. Kenapa? Disyaratkan kalau tukar komoditi ini harus sama. Nah sehingga ya dalam emas ini ternyata dari hadis ini ya maka bisa menjadi riba fadl kalau seandainya kita membeli emas ya, misalkan biasanya yang terjadi riba fadl ini perhiasan. Ibu-ibu memiliki perhiasan 10 gram. Nah pas lebaran ingin ganti, tahun kemarin sudah dipakai yang perhiasan ini, masa sekarang perhiasannya ini lagi, nanti ya ingin upgrade, pengen yang lebih besar lagi ya, supaya apa? Supaya lebih cantik misalkan ya. Nah sehingga ingin upgrade menjadi 20 gram, sebelumnya itu gelang ya, dijadikan yang gelang lebih besar misalkan 20 gram. Nah itu biasanya gimana caranya? Kita
kita bilang saya mau yang ini, mau tukar. Nah pasti kalau mau tukar disuruhnya apa? Mana gelang ibu? Nah ini gelang saya 10 gram. Oh ya udah, tambah ibu uangnya misalkan 20 juta ya, atau 15 juta, ini 10 gram. Nah ini berarti apa? Kita sudah menukar emas dengan emas, tetapi gramnya beda, yang satu 10 gram, yang satu 20 gram. Maka apa yang terjadi? Berarti riba fadl ya. Padahal sudah diatur oleh Nabi bahwa apa? Emas ditukar emas harus sama. Ini 10 gram ditukar dengan 20 gram. Berarti ini riba. Ya. Tadi yang sudah kita katakan masyarakat kita menganggapnya ini biasa. Padahal Islam sudah mengaturnya. Ketika banyak orang yang melakukannya seolah-olah itu tidak salah. Ketika kita jelaskan dianggap yang menjelaskan yang salah. Ustadz, selama ini masyarakat kita kalau nukar emas itu ya begitu Ustadz. Ya kan? Di toko-toko emas itu begitu. Berarti Ustadz yang salah. Nah, sebetulnya bukan, ini sudah dijelaskan para ulama dari dulu loh Ibu. Ya, yang salah itu karena masyarakat kita yang tidak belajar. Ya, tukang emasnya jualan tapi nggak belajar fikih muamalah, akhirnya melakukan hal-hal yang diharamkan. Pembelinya ya beli emas tapi belum belajar dulu hukum jual beli emas fikih, akhirnya menganggap biasa karena itu yang dipraktekkan orang. Nah ini sesuatu yang harus kita perbaiki, karena Nabi SAW mengatakan, tadi jelas hadisnya Imam Bukhari, Imam Muslim ya, banyak hadis-hadis yang lain juga menjelaskan emas ditukar emas harus sama. Tidak boleh 10 gram ditukar dengan 20 gram. Karena perbedaan 10 gram dengan 20 gram kan ada perbedaan. Perbedaan inilah dinamakan dengan riba fadl. Fadl itu artinya kelebihan. Ya, kelebihan. Ustadz, tapi kan kelebihan ini ditukar dengan uang. Kan ada uangnya tadi. Uangnya misalkan tadi 15 juta saya nambah. Jadi sebetulnya yang kelebihan pada 10 gram yang perhiasan 20 gram ini nukarnya dengan uang. Ya. Jadi ya emas yang 10 gram dan 10 gramnya 10 gram lagi itu saya nukarnya dengan uang. Nah, itu biasanya secara akal kita menjawabnya kan ya. Tapi nanti kita lihat ya bagaimana sebetulnya di dalam Islam. Tapi harus kita pahami dulu supaya mudah bagi ibu memahami. Pokoknya kalau nukar emas itu tidak boleh berbeda. Ya, itu yang mendasar. Yang mendasar, jangan kita kemana-mana dulu. Kita harus pasrah dulu dengan ucapan Nabi. Karena seorang muslim tersebut ketika disampaikan sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taati. Ya, adapun alasan-alasan lainnya nanti ada dalilnya, itu dilarang, tapi kadang-kadang nggak masuk akal. Dan kita sebagai seorang muslim itu artinya tunduk. Ya, tunduk itu kalau sudah diatur ya harus patuh. Kalau kita tidak patuh berarti kita bukan tunduk, ya, bukan seorang muslim. Nah, ini jelas, hadisnya jelas. Nabi mengatakan emas dengan emas harus sama. Nah, kemudian hukum yang berikutnya, para ulama kita menjelaskan dari hadis ini ada namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah, nasi'ah itu secara bahasa penundaan. Ya. Artinya hukumnya menjadi riba karena ada penundaan. Ya. Nah, tadi Nabi mensyaratkan di dalam hadis emas ditukar emas harus sama dan harus tunai. Berarti kalau kita tidak tunai, maka ini menyebabkan riba nasi'ah, riba karena menunda. Ya. Nah, dua syarat. Kalau jenisnya sama,
harus tunai, harus sama. Ya. Maka tidak boleh tidak tunai. Nah, apa contoh tidak tunai? Ya. Misalkan disepakati, ya, kalau emas dengan misalkan dengan dengan adik, dengan kakak, wah saya suka ini emas kakak ini misalkan ya, saya mau tukar dong, saya udah punya ini apa, gelang 5 gram, mau tukar dong dengan gelang kakak 10 gram, ya udah kamu tambahin aja uang. Ya udah, ini saya kasih dulu, tapi ya perhiasan saya besok ya, uangnya juga besok ya saya kasihkan. Nah, berarti ini sudah terjadi apa? Tidak sama dan tidak tunai. Berarti dua di sini, riba fadl dan riba nasi'ah. Mudah kan memahaminya Ibu ya? Alhamdulillah. Jadi nasi'ah itu penundaan. Pengertiannya apa? Pengertiannya riba nasi'ah itu menukar salah satu harta riba dengan harta riba lainnya yang sejenis atau berlainan jenis, akan tetapi ilatnya sama. Nah, apa itu ilat nanti akan kita jelaskan. Dengan cara tidak tunai. Ya, dengan cara tidak tunai. Nah, jadi ada 6 komoditi. Ya, kalau dia sama jenisnya harus 2 syaratnya, harus sama dan harus tunai. Tapi kalau berbeda, tapi di syaratnya harus ilat sama. Contohnya yang ilat sama itu emas dengan perak, itu ilatnya sama. Kemudian kurma dengan gandum, itu ilatnya sama. Ya, maka disyaratkan kalau dia berbeda jenisnya tapi ilatnya sama, maka harus disyaratkan tunai, boleh berbeda. Jadi di sini kita dapat pahami penjelasan para ulama dalam hadis ini bahwa ada 2 hukum, ada riba fadl, ada riba nasi'ah. Dan kita sudah menjelaskan contohnya. Ya. Tadi baru pada emas. Sekarang kita lihat contoh pada ilat yang kedua, yaitu bagian jenis komoditi yang kedua, yaitu kurma, gandum dan garam. Nah, di sini tadi sudah kita jelaskan bahwa kalau garam ditukar garam harus sama beratnya. Ya. Nah, bagaimana kalau kita menukar kurma dengan beras? Dengan beras jangan dulu ya. Beras itu tidak ada dalam hadis. Yang ada dalam hadis hanya gandum dengan kurma. Nah, bagaimana kalau kita nukar gandum dengan kurma? Maka syaratnya yaitu harus tunai. Jenisnya berbeda, syaratnya harus tunai. Boleh berbeda beratnya. Ya. Nah, kemudian hukum berikutnya, kita dari penjelasan para ulama dari hadis 6 komoditi ribawi tadi, maka para ulama mencoba untuk mengetahui sebab haramnya. Apa sebab diharamkan di dalam syariat Islam pada komoditi ribawi ini? Tujuannya apa? Tujuannya setelah kita mengetahui sebabnya, ya, atau ilat. Nah, ilat itu sebab, sehingga kita bisa menyamakan, menganalogikan pada komoditi yang lain, ya, sehingga bisa dianalogikan, disamakan pada komoditi yang lain. Maka para ulama kita mengatakan bahwa pada emas dan perak ini sebabnya karena alat tukar. Ya. Nanti lebih rincinya kita akan sebutkan perbedaan para ulama. Sedangkan yang keempat berikutnya, gandum, bur, syair,
kurma dan garam, karena gandum 2 jenis tadi kan, itu adalah sebabnya makanan pokok dan bisa disimpan lama. Ya. Nah, sehingga setelah mengetahui sebab ilatnya ini, nah maka ada kaidah-kaidah berikutnya. Kalau tadi sudah kita jelaskan, kalau sama sudah. Ya, kemudian kalau berbeda jenisnya tapi ilatnya sama, contohnya sama-sama alat tukar emas dengan perak, maka disarankan harus tunai. Nah, kemudian kalau gandum ditukar dengan kurma, boleh berbeda, tapi syaratnya harus tunai karena ilatnya sama makanan. Kemudian kesimpulan yang baru di para ulama kita nyebutkan, kalau ilatnya berbeda, ilatnya ya, contohnya emas, ilatnya tadi apa? Alat tukar. Kemudian gandum atau kurma, ilatnya adalah makanan pokok. Nah, ini berbeda ilatnya. Nah, kalau ilatnya berbeda, ya, maka dibolehkan berbeda takarannya dan boleh berbeda tidak tunai. Boleh tidak tunai. Apa dalilnya boleh tidak tunai? Nabi pernah membeli gandum dari seorang Yahudi, dibayar dengan emas atau dengan dirham, dinar atau dirham, perak ya. Itu ngutang. Bayarnya nanti. Nah, inilah dalilnya ya, bahwa kalau ilatnya berbeda berarti ya boleh ngutang, bila boleh tidak tunai. Ya. Alhamdulillah jelas ya. Jadi jangan ada pertanyaan, Ustadz kalau gitu belum kita jelasin, uang, beras belum kita jelasin ya. Baik, jadi kita sudah mengetahui kaidah dari penjelasan para ulama tentang hadis tadi. Nah, berikutnya apakah bisa dianalogikan ya dengan yang ada di dalam hadis Nabi ini pada komoditi yang lain yang sama? Nah, maka jumhur ulama, mayoritas ulama kita mengatakan yang tidak ada. Nah, ini penting kita mengetahui hukum dalam Islam. Sumber hukum itu apa saja? Apa yang ibu ketahui? Yaitu pertama apa? Al-Quran, hadis, itu sumber hukum dalam Islam. Kemudian apa lagi? Ijma dan qiyas. Ya. Ijma itu sepakat para ulama, kesepakatan para ulama. Tentunya para ulama tidak mungkin sepakat kecuali ada dalil dari Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian qiyas. Qiyas itu apa? Menyamakan yang tidak ada dalilnya dengan sesuatu yang ada dalil Al-Quran dan hadis. Nah, itu qiyas. Qiyas ini mazhab Zahiri. Masya Allah, ibu sudah belajar ini ya, sampai pembahasan mazhab Zahiri segala. Mazhab Zahiri artinya apa? Zahiri itu hanya zahir pada Quran dan hadis. Tidak ada hukum itu tidak bisa dengan akal. Ya, itu intinya kesimpulannya. Maka mazhab Zahiri ya, di antaranya Ibnu Hazm mengatakan tidak boleh qiyas, tidak boleh pakai akal, harus pakai Al-Quran dan hadis, sehingga tidak ada qiyas. Tapi ulama mazhab yang 4, Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya, maka mereka mengatakan adanya qiyas. Ya, sehingga kita mengenal dalil itu adalah diantaranya adalah qiyas. Qiyas itu ya kita menyamakan yang ada dalilnya dengan sama yang tidak ada dalilnya, yaitu sama-sama. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui ilat tadi. Nah, maka dalam masalah ilat ini ternyata memang terjadi perbedaan para ulama ya. Contohnya dalam masalah emas dan perak ya. Dalam emas dan perak ini, maka mazhab Abu Hanifah dan mazhab Hambali Imam Ahmad mengatakan
ilatnya atau sebab keharamannya karena ditimbang dan ditakar. Ya, ditimbang dan ditakar. Karena emas itu sesuatu yang ditimbang, 1 gram, 2 gram berarti ditimbang. Ya. Karena juga berdasarkan hadis Nabi dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la taf'alu walakin mislan bimislin. Ya. Au bi'u hadza washtaru bi thamanin min hadza wa kadzalikal mizan. Dan Nabi menjelaskan, ya, dan seperti itu juga mizan. Mizan itu artinya yang segala sesuatu yang ditimbang. Nah, sehingga ilat riba pada emas dan perak itu adalah sesuatu yang ditimbang. Maka apa konsekuensi kalau mengatakan sebab ilatnya dari timbang, maka apapun yang ditimbang maka adalah komoditi ribawi. Itu konsekuensinya. Persamaannya apa? Persamaannya sama-sama ditimbang. Emas, perak ditimbang. Maka apa yang ditimbang yang lainnya? Contohnya gandum ditimbang, ya. Apalagi beras ditimbang, berarti komoditi ribawi. Kemudian besi ditimbang, berarti komoditi ribawi. Ini konsekuensinya, ya. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan pada emas dan perak ini sebab ribanya adalah alat tukar. Ya. Alat tukar kenapa? Karena mengambil mayoritasnya, bahwa emas dan perak di masa Nabi itu yang banyak beredar adalah sebagai alat tukar, yaitu dinar dan dirham. Ya. Inilah ijtihad para ulama kita. Sehingga apa? Konsekuensinya semua alat tukar itu adalah sama hukumnya dengan emas dan perak. Ya. Sama hukumnya, berlakulah hukum emas dan perak. Maka diantaranya hukum pada emas dan perak ini ada kewajiban zakat. Ya, ada kewajiban zakat. Nabi mengatakan fi kulli ishrina dinarin nisfu misqalin. Pada setiap orang yang memiliki 20 dinar, wajib dia mengeluarkan zakatnya setengah dinar. Ya, zakatnya kalau dia sudah berlalu 1 tahun. Pada setiap orang memiliki 200 dirham, maka dia wajib mengeluarkan 5 dirham. Nah, karena mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan alat tukar, ya, pada emas dan perak ini, karena Nabi selalu mengucapkan lafaznya emas dan perak. Juga Allah Ta'ala mengatakan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, orang-orang yang menimbun emas dan perak. Nah, dipahami oleh Imam Syafi'i ini alat tukar. Maka apapun yang ditimbun alat tukar, ya. Contohnya alat tukar kita sudah berubah menjadi apa sekarang? Rupiah. Negara Indonesia, ada juga negara yang dolar, negara lain. Nah, kalau itu sudah jadi alat tukar, maka ada kewajiban zakat pada rupiah, ada kewajiban zakat pada dolar. Nah, ini pendapat Syafi'i dan Maliki. Jadi sebabnya adalah alat tukar. Sehingga berlakulah pada rupiah ini menjadi komoditi ribawi, disamakan dengan emas dan perak di masa Nabi sebagai sama-sama alat tukar. Ya. Maka wallahu ta'ala, ya, lebih kuat pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki dalam menjelaskan ilat. Terus bagaimana membantah wa kadzalikal mizan? Begitu juga kata Nabi, berlaku komoditi ribawi setiap yang ditimbang. Maka bantahannya, ucapan kadzalikal mizan itu bukan hadis Nabi SAW, tapi itu tambahan dari perawi. Ya. Jadi Nabi mengatakan dalam masalah menukar, gandum harus sama dan harus tunai, yaitu harus sama dan tunai, dan begitu juga semua yang ditimbang.
Ternyata setelah diteliti wa kadzalikal mizan, ucapan itu bukan ucapan Nabi tapi hanya perawi. Nabi yang menjelaskan bahwa kalau gandum ditukar gandum harus sama dan harus tunai. Itu yang penjelasan Nabi. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Kembalilah kepada ya ijtihad, maka yang mana lebih kuat ya. Maka Allah Ta'ala ya, mayoritas emas di masa Nabi adalah berupa dinar dan dirham yang beredar, maka bisa diambil ya, hukumnya adalah alat tukar ya. Di masa Nabi pun ada perhiasan terbuat dari emas ya. Kemudian ada juga peralatan-peralatan terbuat dari emas. Apakah termasuk komoditi ribawi atau tidak? Iya, kenapa? Karena tetap termasuk komoditi ribawi karena Nabi mengatakan emas dan perak. Ya, emas dan perak, sehingga apapun bentuknya terbuat dari emas dan perak dia komoditi ribawi. Dan karena mayoritasnya adalah alat tukar di masa Nabi, bisa juga alat tukar itu dimasukkan komoditi ribawi seperti uang di masa kita ini. Jelas ya? Nah, itu cara memahami kenapa uang itu wajib zakat dan kenapa juga dia komoditi ribawi, disamakan dengan emas dan perak di dalam hadis yang tadi. Ya, karena mayoritasnya di masa Nabi banyak emas dan perak yang beredar adalah berupa alat tukar. Nah, dan ya ini yang dipilih oleh ulama-ulama internasional ya. Ulama-ulama internasional mengatakan bahwa pendapat lebih kuat sebab riba atau ilatnya pada emas dan perak adalah alat tukar ya. Ini contohnya yang diadakan oleh pertemuan ulama fikih dunia pada tahun 1982. Nah, ulama kontemporer pun mengatakan ya, diadakan oleh Rabita Alam Islami, mengatakan berdasarkan penelitian yang diajukan kepada Majelis Lembaga Fikih Islam. Nah, ini semua ulama fikih dunia Bu ya, pakar fikihnya setiap negara Islam, mereka mengumpulkan dan rapat memutuskan tentang uang kartal serta hukumnya menurut syariat adalah setelah ditelaah, dikaji dan diskusikan oleh para anggota majelis, maka diputuskan sebagai berikut ya. Pertama, berdasarkan bahwa asal uang adalah emas dan perak. Dulu asal uang itu adalah emas dan perak. Dan berdasarkan ilat berlakunya riba pada emas dan perak adalah nilai tukar. Menurut pendapat ulama yang kuat, berarti dipilih juga pendapat Syafi'i dan Maliki. Dan berdasarkan pendapat ulama bahwa mutlak samaniyah itu alat tukar tidak terbatas pada emas dan perak saja. Ya, alat tukar itu bukan pada emas dan perak saja. Sekalipun statusnya adalah logam mulia menjadi patokan, dan berdasarkan bahwa uang kartal pada masa sekarang dianggap sebagai alat tukar menggantikan emas dan perak, dan sebagai alat ukur harga barang, kita menentukan ini dengan uang. Baju misalkan 100 dengan uang. Dulu pakai dinar, ini berapa kambingnya, 1 dinar. Dulu dengan dinar, sekarang dengan uang. Karena tidak ada lagi orang yang menggunakan emas dan perak ya sebagai alat tukar, dan uang kartal telah dipercaya orang untuk menginvestasikan uang. Banyak juga orang menyimpan uangnya dengan menabungnya dengan uang kartal, dengan menabung uang rupiah, dan juga banyak menyimpan hartanya sebagai alat pembayaran kewajiban dengan uang kartal. Maka memutuskan uang kartal adalah uang yang berdiri sendiri, hukum uang kartal sama dengan uang emas dan perak, maka wajib mengeluarkan zakat dari uang kartal dan ada riba fadal dan nasiah. Nah, ini keputusan ulama internasional ya. Jadi menjelaskan uang kartal itu berlaku hukumnya sama seperti emas dan perak.
Nah, kemudian pembahasan kita setelah kita mengetahui bahwa uang kartal sekarang ini sama emas dan perak, berarti ya apa konsekuensinya? Berlaku juga hukum riba fadl dan hukum riba nasiah pada uang kartal. Artinya apa? Kalau kita menukar rupiah dengan dolar, disyaratkan apa tadi? Harus tunai, ya. Maka tidak boleh misalkan ya kita butuh dolar karena ingin ke luar negeri, kemudian kita tanya berapa dolar sekarang, 16.000. Ya udah saya akan beli dolar 1.000 dolar, ya. Sekarang saya transfer. Kapan kamu ambil dolarnya? Nanti sore insya Allah saya mampir. Boleh atau tidak ini? Nggak boleh. Ya, ini riba. Riba apa namanya tadi? Nasiah. Kenapa? Karena tertunda penerimaannya. Karena dolarnya nanti diambilnya. Nah, berarti kita sudah melakukan riba, ya. Nah, ini juga sering misalkan pedagang-pedagang ya, ketika ada orang belanja, kenapa sampai bahas masalah rupiah ya? Tadi karena emas ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Walaupun judulnya tadi hukum jual beli emas, tetap juga bahas masalah uang ya. Misalkan kita belanja, ternyata pedagangnya ya, ketika kita bayar uang 100.000 nggak ada kembalian. Nah, apa yang dilakukannya biasanya? Tukar dong uang ya ke temannya, tukar uang. Wah, nggak ada saya pecahan 100.000. Ya udah nggak apa-apa, adanya berapa? 80. Tukar dulu dengan 80, nanti 20.000 kamu bayar lagi ke saya. Boleh nggak ini pedagang tersebut yang dilakukannya? Nggak boleh. Riba apa namanya tadi? Riba nasiah. Ya, kenapa? Karena ada penundaan 20.000-nya. Ya. Jadi disarankan harus kalau 100.000 ditukar 100.000 juga, walaupun harus sama dan harus tunai. Nah, kemudian juga terjadi riba misalkan lebaran kemarin ya, ada yang mau uang baru. Akhirnya karena antriannya panjang, bahkan ada syarat harus ini dulu, jadi nasabah dulu ya. Mau nukar Bapak nasabah atau tidak? Enggak boleh Pak, kami hanya untuk nasabah kami saja. Ya, ternyata akhirnya apa? Ya udahlah, akhirnya tukar uang ke pinggir jalan ya, 1 juta. Ternyata ketika kita hitung ya, kita kasih 1 juta hanya 950. Boleh nggak ini? Nggak boleh. Kenapa? Riba fadl, karena terjadinya perbedaan, sama tunai tapi berbeda nilainya. Nah, sekarang baru kita pembahasannya beli emas ya. Beli emas, dengan demikian emas ditukar dengan rupiah ya. Berarti sama-sama komoditi ribawi. Jenisnya sama atau tidak? Jenisnya berbeda karena satu emas, satu rupiah. Maka kalau jenisnya berbeda tapi sebab ribanya sama, itu sama-sama alat tukar ya. Atau rupiah disamakan dengan emas, itu saja gampangnya ya. Disamakan dengan emas sehingga sama-sama komoditi ribawi. Maka disarankan harus tunai. Nggak boleh kita beli emas dengan cara online. Karena kalau kita beli emas dengan cara online ini, maka riba apa namanya tadi? Riba nasiah. Ya, riba nasiah. Dan diatur oleh Nabi tadi mengatakan kalau berbeda jenisnya syaratnya harus tunai.
Tunai itu apa? Berpisah, kemudian keduanya sudah memegang yang ditukarkan. Ya. Kemudian kita beli emas, ya, di di tempat galeri emas atau butik emas. Ternyata kita disuruh bayar dulu, transfer. Emasnya sudah dapat belum? Belum. Pindah lagi ke sebelah, cek dulu sudah masuk apa belum. Setelah itu pindah lagi ke sebelah, serahkan bukti transfernya, baru diserahkan. Itu tunai atau tidak? Tidak tunai itu. Berarti apa kalau tidak tunai? Riba nasi'ah. Ya, maka ini menjadi riba nasi'ah. Tadi kita sudah jelaskan, tunai itu di tempat transaksi kita harus sudah keduanya saling menyerahkan, tidak ada lagi yang tertunda. Kalau tidak diserahkan berarti tidak tunai. Apalagi membeli emas dengan cara mencicil. Nah loh, ya. Apalagi membeli emas dengan cara mencicil, ya. Mencicil emas ini berarti apa? Terjadi penundaan, ya. Hanya emasnya diterima atau kadang-kadang tidak diterima, disimpan dulu, kita terus mencicil, ya. Maka ini tidak dibolehkan. Tapi Ustadz, rata-rata sekarang orang jual emasnya online. Bahkan di bank-bank syariah pun menjual emasnya dengan cara apa? Ada yang menjual dengan cicilan, dengan kredit, ya. Gimana tuh Ustaz? Ya. Tapi yang jelas ibu-ibu sudah paham kan dalilnya tadi. Nah, sekarang kita lihat perbedaan para ulama. Ya. Nah, ternyata ya, kenapa banyak di Indonesia ini di Indonesia fenomena seperti ini. Di Indonesia yang melakukan jual beli emas dengan online dan lembaga keuangannya bisa beli emas dengan mencicil karena memang Majelis Ulama Indonesia membolehkan. Ya. Majelis Ulama Indonesia membolehkan. Nah, tadi kita sudah jelaskan pendapat para ulama, ya, para ulama. Kita bandingkan antara dua pendapat ulama yang membolehkan Majelis Ulama Indonesia dengan ulama yang tadi yang sudah kita jelaskan. Jadi kita lihat ternyata dalam Majelis Ulama boleh, ya, pada fatwa nomor 96. Fatwanya mengatakan, maaf bukan nomor 96 tapi fatwa nomor 85 yang berbunyi janji dalam transaksi keuangan dan bisnis syariah. Bukan, kita langsung pada bunyi fatwanya aja ya. Jadi fatwa Majelis Ulama membolehkan karena perkataan Ibnu Hazm, ya. Ibnu Hazm mengatakan wa tawa'udu fi bai'iz zahabi bidzahab wal fiddah, saling berjanji untuk bertransaksi jual beli emas dengan emas, ya, dengan perak, perak dengan perak, jual beli perak dengan perak, dan jual beli antara keempat barang ribawi lainnya hukumnya boleh, baik setelah itu mereka melakukan transaksi jual beli atau tidak, karena mu'adah bukan jual beli. Nah ini maaf, ini penjelasan tentang murabahah, ya. Murabahah dalam jual beli emas itu dibolehkan. Artinya murabahah emas itu, ya, kita melakukan pembiayaan kepada bank yang mana, ya, janji dulu bank belum memiliki emasnya,
Nah, kemudian kita meminta bank untuk beli dulu, nanti kalau sudah dibeli oleh bank baru kita membelinya dengan cara mencicil. Nah, di sini Majelis Ulama mengatakan janji itu boleh karena tidak mengikat. Ya. Di sini baru menjelaskan janji di dalam lembaga keuangan tidak mengikat. Tapi fatwa ini ya janji dalam membeli emas ini yang dijadikan yaitu pendapat Ibnu Hazm. Tetapi kita lihat ya fatwa IOV ini standar keuangan syariah di Bahrain. Di Bahrain para ulama berkumpul dan dijadikan sebagai standar di lembaga keuangan dunia Islam lainnya seperti Sudan, Malaysia, ya, kemudian Mesir, Bahrain. Mereka menjadikan buku ini sebagai panduan. Sedangkan lembaga keuangan syariah kita, panduannya adalah fatwa MUI, itu yang diatur oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia mengatakan bahwa standar hukum syariah dalam lembaga keuangan itu patokannya adalah DSN, Dewan Syariah Nasional, yang di bawah MUI. Nah, maka kalau fatwa MUI membolehkan beli emas dengan mencicil, maka lembaga keuangan pun pasti melakukannya karena standarnya itu. Nah, sedangkan ulama IOV mengatakan haram saling berjanji dalam beli emas, ya. Kemudian dalam fatwa MUI nomor 77 2010 berbunyi jual beli emas secara tidak tunai. Nah, ini jelaskan jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah. Jual beli murabahah itu kita mencicil ke bank, ya. Hukumnya boleh, mubah, selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi. Nah, ini dalil yang menyatakan itu fatwa nomor 77, ya. Fatwa MUI nomor 77 mengatakan selama emas itu bukan alat tukar maka boleh. Jelas? Jadi dalilnya apa? Dalilnya boleh emas itu dijadikan sebagai dibeli dengan cara kredit tidak tunai karena emas bukan alat bukan alat tukar. Kalau dia menjadi alat tukar, contoh seperti dinar dan dirham masa Nabi, baru haram. Tapi sekarang emas dan dinar bukan lagi alat tukar. Alat tukarnya sudah berubah menjadi uang kartal. Jelas? Nah, ini fatwanya. Fatwa ini tentu ada dalilnya ulama menurut mereka. Menurut Majelis Ulama. Dalilnya apa? Mengambil pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, tapi cara pengambilannya salah. Nanti akan dijelaskan kesalahannya. Ya, yaitu apa fatwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim? Membolehkan menukar emas perhiasan dengan dinar. Dinar itu uang emas. Dengan cara tidak sama beratnya dan tidak tunai. Karena emas adalah perhiasan dan bukan mata uang. Dengan demikian, emas perhiasan telah keluar dari sebab ilat riba tadi, yaitu emas dinar, yaitu ya dinar itu alat tukar. Maka emas perhiasan tidak ubahnya barang dagangan yang boleh ditukar dengan mata uang dinar dengan cara tidak tunai dan tidak sama beratnya. Jadi kita pahami ya, fatwa Syekhul Taimiyah mengatakan kalau kita beli perhiasan atau benda lainnya yang dibikin, contohnya apa? Contohnya jam misalkan terbuat dari emas, maka ini bukan alat tukar lagi, dia sudah menjadi komoditi biasa, sehingga boleh ya tidak tunai dan boleh berbeda kadar emasnya. Itu intinya fatwa Syekhul Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Bisa ya kita memahaminya ya. Nah, sebabnya kenapa? Alasannya karena ini sudah komoditi barang, ya sudah menjadi barang
Sehingga demikian ya, kalau sudah barang boleh, seperti Nabi beli gandum dengan barang ya, kalau gandum kan barang ya. Contohnya mobil atau rumah ditukar dengan rupiah atau dengan alat tukar ya, boleh, tidak tunai. Nah, itu dalil Majelis Ulama Indonesia. Nah, bagaimana lemahnya pendapat ini? Pertama, ya. Lemahnya pendapat ini pertama, ini menyalahi kaidah usul fikih. Karena kaidah usul mengambil menganalogikan bolehnya murabah emas atau jual beli emas tidak tunai dengan pendapat yang membolehkan menjual perhiasan emas dengan uang emas secara tidak tunai, ini suatu kesalahan. Kenapa? Agar hukum yang dianalogikan menjadi kuat, maka disyaratkan bahwa pendapat al-mukhraj minhu, yaitu yang menjual perhiasan itu, bingung ibu ya bahasa usul fikih ini. Nanti akan saya coba jelaskan. Haruslah pendapat yang kuat, namun persyaratan ini tidak terpenuhi. Kenapa? Pendapat ini sangat lemah, bertentangan pendapat. Jadi pertama, ya di sini mengambil fatwa, menjadikan fatwa Syekh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ini sebagai sumber hukum, ini lemah secara usul fikih. Kenapa? Karena pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ini sendiri, ini pendapat yang aneh oleh para ulama atau dikenal dengan syaz. Syaz itu artinya apa? Semua ulama mengatakan haram. Jadi semua ulama mengatakan walaupun bentuknya perhiasan atau apapun, dalam hadis juga dijelaskan. Ya, salah seorang sahabat ketika dia mendapatkan harta rampasan berupa perhiasan, ya, kemudian dia membeli dengan dinar. Ternyata setelah saya beli, ya, ternyata takarannya berbeda. Maka kata Rasulullah SAW, la taf'al, jangan kamu lakukan, tapi pisahkan dulu, samakan beratnya. Hadis ini sahih. Ya. Jadi Nabi pun menjelaskan bahwa emas apapun bentuknya, mau perhiasan, mau jam, kalau ditukar dengan emas harus sama, tidak boleh berbeda. Ini pendapat mayoritas ulama. Sehingga pendapat Ibnu Taimiyah ini bertentangan dengan hadis Nabi, tidak bisa diambil jadikan sebagai rujukan untuk suatu hukum. Nah, ini satu pendapat bantahannya, jelas ya. Jadi semua ulama dunia mengatakan bahwa apapun bentuk emas itu, ya, dia adalah komoditi ribawi. Kalau ditukar harus sama, mau bentuknya alat, benda apapun tetap harus sama dan harus tunai. Ya. Yang kedua, lemahnya pendapat ini jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabi yang mewajibkan menukar emas dengan cara tunai. Tadi kan Nabi mengucapkan harus emas, tidak mengatakan dinar, ya. Yang mana tadi mengatakan bahwa itu sudah ada unsur pembuatan manusia, maka ini juga tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Dinar itu pun sudah ada pembuatan manusia, sudah dirubah, tidak murni, ya. Nah, maka pendapat Syekh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ini lemah juga, ya. Dari segi dalilnya lemah, kemudian dari segi mengatakan pembuatan manusia juga lemah. Dinar itu pun juga buatan manusia, sudah diukir. Maka berbagai-bagai bentuknya, ya, karena sudah dirubah tangan manusia. Kemudian, ya, mengatakan bahwa bukan alat tukar lagi. Nah, alat tukar ini kan hasil ijtihad para ulama, ya, itu hanya hasil ijtihad para ulama, tidak bisa kita jadikan sebagai dalil hasil ijtihad ulama, tapi membantah hadis Nabi. Karena hadis Nabi menjelaskan emas, bukan
alat tukar. Saking semangatnya sampai gatal tenggorokan saya, Bu ya. Hadis Nabi menjelaskan tadi emas, bukan menjelaskan dinar dan dirham. Ya, alat tukar dinar dan dirham itu kan ijtihad para ulama, sehingga tidak bisa kita mengatakan ya menghapus hadis Nabi emas dengan alasan emas bukan alat tukar lagi. Ini tidak pas. Ya, karena ucapan hadis Nabi adalah emas sehingga bukan alat tukar. Nah, kemudian kita anggap ya, kita anggap saja pendapat Syekh Ibnu Taimiyah boleh benar ya, bahwa mana fatwanya dia mengatakan menukar, tapi ini dari pendapat segi dalil lemah ya, tapi anggap saja kuat. Yang mana fatwanya mengatakan boleh menukar dinar ya dengan barang yang terbuat dari emas. Apakah sama dengan fatwa MUI? Fatwa MUI bukan gitu. Fatwanya mengatakan boleh menukar emas selama bukan alat tukar. Nah, ini memukul rata. Sedangkan dibolehkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu hanya bentuknya perhiasan. Ya kan? Itu yang dibolehkan. Nah, sekarang berarti dari fatwa Ibnu Taimiyah dan Qayyim ini mengatakan kalau bukan perhiasan, bukan barang, tetap tidak boleh. Nah, dengan demikian logam mulia itu barang apa bukan? Hah? Barang. Logam mulia itu emas murni kayak dinar. Emas murni. Kalau barang itu ya yang sudah ada campuran dibentuk, nah itu barang. Contohnya jam itu yang barang, atau gelang itu kan benda itu. Cincin, nah itu yang dibolehkan Taimiyah. Tapi kalau bentuknya masih murni kayak dinar atau logam mulia, itu masih dalam fatwa Ibnu Qayyim Taimiyah pun tidak boleh. Jelas? Sehingga mengambil fatwa MUI ini nggak pas dengan fatwa yang dikatakan Ibnu Taimiyah. Padahal fatwa Ibnu Taimiyah ini pun sudah lemah dari segi dalil karena ada hadis Nabi. Apapun bentuknya ya, karena pernah sahabat tadi kita jelaskan mendapatkan perhiasan kalung apa saya lupa, maka ditukar dengan dinar, maka Nabi sarankan harus sama ya kadar emasnya. Nah, ini bertentangan dengan hadis Nabi. Maka wallahu ta'alam. Jadi tidak ada di dunia ini yang berfatwa demikian kecuali di Indonesia. Ya, nggak ada. Kita lihat kenapa? Karena ulama dunia mengharamkan. Ya, contohnya Ayofi menyatakan dalam bab ya. Ayofi tadi sudah kita sebutkan ulama-ulama internasional. Jual beli murabahah tidak tunai tidak boleh dilakukan pada objek emas, perak dan mata uang. Ya, maka tidak boleh dengan cara kredit, harus tunai. Nah, inilah makanya aneh yang ada jual beli emas itu di Indonesia. Ya, misalnya mencicil emas di Indonesia, ternyata fatwanya ya lemah dari segi dalil, enggak ada dalilnya. Mana mungkin hadis secara akal saja Nabi menyebutkan tadi apa? Emas dan perak. Masa kita katakan ya emas dan perak bukan lagi alat tukar? Tidak ada Nabi mengatakan alat tukar. Nabi hanya kata emas perak. Jadi sampai kapanpun emas dan perak itu tetap komoditi ribawi. Nah, kalau uang, tapi Majelis Ulama Indonesia mengatakan uang itu komoditi ribawi karena sama dengan emas dan perak. Jelas? Nah, berarti apa? Kalau ya tidak sama dengan emas dan perak, berarti tidak ada kewajiban zakat pada uang. Ya. Nah, jadi
Penyamaannya itu karena emas dan peraknya. Jadi tidak mungkin kita batalkan emas dan perak. Dalil diharamkan dengan alasan bukanlah tukar. Tidak pernah Nabi katakan tukar. Dan ternyata wallahu ta'ala realitanya, keadaannya di dunia sekarang itu sampai kapanpun orang cenderung ya menggunakan emas dan perak, emas terutama itu sebagai menyimpan kekayaan ya, sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Itulah fungsi uang. Fungsi uang itu adalah untuk menyimpan kekayaan, salah satu fungsi uang ya. Dan sampai kapanpun orang lebih cenderung untuk membeli emas. Itulah hikmahnya wallahu ta'ala kenapa dalam hadis Nabi menyebutkan emas dan perak ya, karena yang membuat sebetulnya kan uang kartal ini gambaran dari emas sebelumnya. Artinya apa? Dicetak sesuai dengan jumlah emas. Kapan mulai tidak dijadikan sebagai standar daripada emas? Ketika perang dunia. Amerika mereka ya karena butuh uang yang banyak, akhirnya mereka ingin mencetak tanpa adanya emas ya, karena mereka kebutuhan untuk perang dunia, untuk ini. Nah akhirnya apa? Tetapi tetap Amerika sekarang itu tetap negara yang paling banyak menyimpan emas. Nah kita ya menunjukkan sampai kapanpun orang tetap menjadikan emas itu sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Ibu-ibu pun kalau beli emas walaupun perhiasan misalkan, tujuannya untuk dipakai atau memang sebagai investasi? Rata-rata investasi ya, untuk disimpan kekayaannya. Nah itulah fungsi dari uang. Jadi wallahu ta'ala sampai kapanpun emas itu tetap dia komoditi ribawi. Dan inilah hikmahnya bahwa hukum Islam itu layak ya, cocok sampai akhir zaman ya, cocok sampai akhir zaman. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kesimpulannya, setelah kita mengetahui ini, tujuan kita adalah menjalankan syariat Islam, tunduk dan patuh dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai ada alasan wah muim bolehkan ya. Maka kita sudah menjelaskan fatwa mana yang lebih kuat dan mana yang lemah. Maka kalau tetap mengikuti hawa nafsu silahkan ya, tetap beli emas. Tapi kalau secara dalil ya, kaidah-kaidah syariat jelas menunjukkan bahwa emas itu belinya harus tunai ya, tidak boleh kredit dan tidak boleh tidak tunai. Wallahu ta'ala. Sisa waktu kita diskusi dan tanya jawab, dipersilakan. Iya, kalau tetap dilakukan jadi riba nasi'ah. Jadi solusinya bagaimana? Suruh dia kembalikan lagi uangnya tadi. Nah, maksud saya gini Bu, maksudnya tetap dilakukan, dibayarkan sisanya berarti riba nasi'ah. Kan tadi rencananya kan bertemu ya. Ya, tapi walaupun sebentar gitu, bisa jaraknya 5 jam. Iya. 5 jam dari pagi perbicaraannya, kemudian sore transaksinya ditransfer siang hari, kemudian sore baru pertemuannya. Iya. Transfernya sebagian kan Bu ya? Sebagian ya. Ya. Nah, itu kan sudah terjadi riba nasi'ah kan ya. Nah, padahal Hah? Sudah tertunda sebagian gitu. Iya, kan terjadi riba nasi'ah itu. Karena barangnya kan belum dianterin. Iya. Itu hukumnya riba nasi'ah. Nah, solusinya bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini? Maka ketika bertemu ya, dikembalikan lagi yang sudah kita terima itu, kita transfer lagi ke dia.
ini saya transfer lagi uang ini ke kamu, kita batalkan yang tadi, ya. Nah setelah kita transfer lagi, baru setelah itu kita serahkan uangnya, di waktu itu juga baru dia transfer seluruhnya. Itu solusinya. Kalau tidak, kalau tetap dilakukan hanya sebagiannya, sudah terjadi riba nasi'ah. Nah, kalau sudah terjadi tidak berdosa. Tapi lain iya tidak berdosa, karena Nabi mengatakan rufiyal qalam anil jahil hatta ya'lam. Tidak dianggap suatu dosa dari orang yang tidak tahu sampai dia mengetahuinya. Nah, untuk kedepannya itu tidak boleh. Solusinya tadi sudah kita sebutkan. Misalkan teman kita itu tidak tahu hukumnya, kita tahu. Nah, kita sebagai orang tahu, kita jelaskan ini tidak boleh. Saya transfer lagi ya, yang tadi kita batalkan. Nah, sekarang baru kita jual beli, gitu solusinya. Izin satu lagi Ustaz. Iya, Bu. Diwakili semua juga boleh. Untuk perhiasan itu kalau saya menyatakan langsung Ustaz Erwan itu menyatakan bahwa mencetak perhiasan yang dipakai itu tidak dikeluarkan zakatnya. Ya. Tapi ada juga maksud kalau udah mencapai nisab dikeluarkan, tapi ada yang menyatakan hanya satu kali, ada juga yang menyatakan pokoknya kalau sudah mencapai nisab itu setiap tahun gitu, itu gimana Ustaz? Ya. Baik. Jadi kalau Ustaz Wandi selalu menyampaikan jumhur ulama mengatakan tidak ada kewajiban zakat. Selalu gitu kan menyampaikannya. Baik. Kita coba menjelaskan lebih. Karena Ustaz Wandi nggak mau ribut, nggak mau panjang-panjang. Ustaz Wandi maunya simpel. Hanya langsung ngambil pendapat jumhur ulama tidak mewajibkan. Tapi kalau kita lihat rinciannya, ya, rinciannya yang mewajibkan itu mazhab Hambali. Jumhur ulama, ya, berarti Hanafi, kemudian Syafi'i, Maliki mengatakan tidak ada kewajibannya. Dalil tidak ada kewajiban karena tidak ada nas hadis yang jelas mengatakan tentang wajib zakat pada perhiasan, ya. Sedangkan mazhab Hambali mengatakan wajibnya, pertama, ya, firman Allah Ta'ala secara umum, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata, orang yang menimbun emas dan perak. Nah, orang yang menimbun emas dan perak, maka apapun bentuknya, maupun logam mulia maupun perhiasan, tetap itu adalah emas. Itu yang pertama dari mazhab Hambali. Kemudian mazhab Hambali mewajibkan dalil yang kedua, yaitu apa? Seorang wanita membawa anak perempuannya bertemu dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW melihat anaknya ini menggunakan perhiasan yang besar. Kemudian Nabi mengatakan, sudahkah dikeluarkan zakatnya? Maka ibunya mengatakan belum. Maka Nabi mengatakan, maukah engkau nanti akan dibakar dari neraka? Maka langsung diserahkan kepada Nabi zakatnya. Dalil hadis ini diperselisihkan para ulama. Mayoritas ulama mengatakan hadisnya lemah, ya. Banyak ulama mengatakan hadisnya lemah, di antaranya mazhab Syafi'i mengatakan lemah. Tapi ternyata diteliti hadisnya sahih. Banyak juga ulama mengatakan hadisnya sahih, di antara Ibnu Baz mengatakan hadisnya sahih kalau saya tidak salah. Jadi ada juga ulama mengatakan sahih. Jadi yang mengatakan sahih wajib zakatnya, mengatakan mayoritas ulama mengatakan tidak wajib, tidak sahih, sehingga kembali pada hukum asal tidak ada kewajiban. Nah, tapi tetap ada dalil umum, yaitu orang yang menimbun emas dan perak, dan perhiasan termasuk dari emas. Nah, ada yang perlu kita ketahui. Ustaz Wandi mengatakan tidak wajib menurut mayoritas ulama. Ya, tidak wajib menurut mayoritas ulama. Itu betul. Tapi semua ulama sepakat mengatakan kalau dikeluarkan lebih utama. Jelas? Kalau mengatakan wajib tidaknya, mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Tapi semua ulama mengatakan kalau dikeluarkan lebih utama. Kenapa kita tidak mengambil kesepakatan para ulama? Ya, itu apa? Dikeluarkan. Kenapa? Khawatir, termasuk ucapan Allah Ta'ala, orang yang menimbun emas dan perak. Emas itu baik di bentuknya dinar maupun bentuknya perhiasan. Ya, maka ya Allah Ta'ala maka sebaiknya ngambil pendapat lebih hati-hati, yaitu apa?
kesepakatan para ulama dikeluarkan lebih utama, lebih aman kita dari. Nah, apalagi ini perhiasannya sampai banyak gitu ya. Banyak. Alasannya tidak wajib zakat, sedangkan sebelahnya tetangganya dalam keadaan kekurangan. Wallahu taala alam. Maka ya semua ambil pendapat semua ulama lebih afdal dikeluarkan. Kemudian yang kedua apa tadi? Apakah setiap mencapai nisab? Nah, kalau lebih utama kita keluarkan berarti ya setiap tahun ya. Kemudian disamakan juga dengan emas dan perak. Nah, wallahu ta'ala, intinya kalau dalam perbedaan ulama yang dalilnya kuat ya maka boleh kita ngambil. Mau ngambil pendapat majelis ulama pun boleh. Tapi kalau yang MUI tadi boleh atau tidak? Paham maksud saya? Jadi intinya dalam perbedaan para ulama kita masing-masing punya dalil. Majelis ulama mengatakan tidak wajib karena dalil hadisnya lemah. Kalau kita ambil pendapat itu tidak ada masalah. Ya. Dan kalau kita ngambil pendapat mazhab Hambali mengatakan hadisnya sahih, tidak ada masalah karena perbedaan dalam itu. Nah, tapi kalau dalam MUI tadi wallahu ta'ala ya ada cara pengambilannya itu nggak bisa dijadikan sebagai dalil sehingga ya tidak sama sekali tidak bisa diambil fatwa itu. Ya, tapi kalau memang tidak tahu tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kan kurma dan garam itu termasuk barang ribawi ya, Ustaz? Iya. Terus kalau misalnya kita beli online, kurma kan susah kadang mencari pemasaran, atau garam Himalaya contohnya itu kan susah mencari pemasaran. Iya. Kita beli di online itu berarti nggak boleh ya, Ustaz? Ya. Nah, kita ulang kembali ya. Mungkin penjelasan masalah yang 4 tadi, makanan pokok sebab ribanya ya. Kita dari tadi awal hanya fokus pada emas dan perak ya. Lupa menjelaskan lebih rinci tentang makanan pokok. Maka makanan pokok ini apapun yang pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan makanan pokok yang disimpan lama maka disamakan seperti garam dan kurma dan gandum itu sama-sama komoditi ribawi. Jadi berlakulah pada beras. Ya. Artinya beras kalau ditukar dengan beras harus sama. Tapi kalau beras ditukar dengan garam, beras ditukar dengan gandum boleh berbeda tapi syaratnya harus tunai. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana kalau seandainya garam ditukar dengan uang? Nah, ini ilatnya sudah berbeda. Karena kalau uang ilatnya alat tukar. Kalau garam ilatnya adalah makanan pokok dan bisa disimpan lama. Kalau ilatnya berbeda, boleh tidak tunai. Boleh. Kenapa? Karena Nabi melakukannya beli gandum dengan dinar, dengan emas atau dengan dirham. Dan Nabi berhutang. Kalau berhutang berarti tidak tunai kan? Nah, itu dilakukan Nabi. Nah, itu boleh kalau kita beli beras misalkan bayarnya nanti, itu boleh. Ya, wallahu taala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nisab zakatnya dirham dengan emas batangan itu apakah disatukan atau masing-masing? Nah, ini juga ya, masya Allah, bagus pertanyaannya Bu. Apakah nisabnya disamakan atau masing-masing? Ya, kalau Nabi jelas menjelaskan bahwa nisab emas itu jelaskan fi kulli 20 dinar nisfu misqalin. Pada setiap 20 dinar maka wajib dikeluarkan setengah dinar. Nah, itu zakat zakat emas. Dirham. Iya, bentar Ibu. Ini kita jelaskan emas dulu. Kemudian Nabi katakan wa fi kulli mi'ati dirhamin asra khamsatu darahim.
Pada setiap 200 dirham dikeluarkan 5 dirham. Di sini kita lihat bahwa Nabi menjelaskan dinar punya nisab sendiri, dirham memiliki nisab sendiri. Hanya itu saja pertanyaannya. Sudah terjawab belum, Ibu? Masa perdagangan sendiri, kalau saya nyimpan dirham juga dasarnya sendiri. Betul. Ya. Alhamdulillah. Ya, silakan. Misalnya kita beli emas di lain daerah, saya nitip ke teman saya. Misalnya saya transfer ke teman saya membelikan secara langsung gitu, dengan uang yang saya kirim ke teman saya buat membelikan emas ke daerah misalnya Jakarta gitu. Itu boleh nggak saya belinya seperti itu? Misalnya nitip ke teman-teman yang membelikan gitu, tapi saya transfer ke teman saya gitu. Kalau hilang emasnya gimana? Teman ibu nanti bilang hilang tadi emasnya gimana, Ibu? Misalnya ada yang percaya gitu. Iya, tetap percaya, tapi dia bilang hilang gimana? Nggak boleh. Bukan boleh nggak bolehnya. Saya bertanya, kalau teman ibu bilang hilang gimana, Ibu jawabannya? Saudara adik misalnya. Iya, misalkan saudara adik ya, adik bilang Kak, misalkan ya, hilang emasnya Kak, gimana Ibu? Hah? Saya ingin memastikan ini betul-betul wakil atau bukan, Ibu. Ya. Karena ada konsekuensi hukumnya. Kalau kita mengatakan wakil, semua tanggung jawab kita yang menanggung. Ya. Itu saya ingin menjelaskan di sana. Artinya kalau wakil, dia tindakannya apapun kita yang menanggung. Kalau dikatakan hilang Kak, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti itu betul wakil, berarti boleh. Tapi kalau ibu mengatakan hilang Kak, nggak bisa, kamu harus ganti. Nah berarti bukan wakil berarti. Nah itu yang maksud saya. Ya, gimana Ibu? Boleh. Ya, kalau mewakilkan itu boleh. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, jika kita beli emas, nilai emasnya itu 10 gram. Nah, dianggap aja kira-kira harga Berat emasnya 10 gram. 10 gram. Nah, ini emasnya pakai mata. Hmm? Lalu, maksudnya emas itu tidak emas murni, kayak emas perhiasan gitu, kayak cincin, kayak Iya. Nah, lalu dijual. Nah, pihak penerima ini bilang, ini karena ada matanya dipotong Bu, jadinya 9 gram berat emasnya. Matanya maksudnya ada permata. Ada matanya, dia begitu. Jadi yang dia hitung transaksi awal sama kita itu 10 gram Ustaz. Emasnya ditulis 10 gram gitu ya. 10 gram, akadnya itu 10 gram. Nah, udah gitu pas kita jual, mereka potong, katanya ada ongkos atau potong mata atau apa itu jadi 9 gram gitu Ustaz. Itu hukumnya bagaimana ya Ustaz? Kita itu termasuk riba atau tadi Ustaz? Yang kita jual kita dapatkannya uang Bu ya, maksudnya. Ya. Nah, apakah termasuk riba fadl dan riba nasiah? Itu pertanyaannya. Kalau pertanyaannya apakah termasuk riba nasiah? Nah, maka yang perlu diperhatikan yaitu serah terimanya tunai atau tidak. Berarti tidak riba nasiah. Nah, kemudian kalau riba fadl, nukarnya apa? Emas dengan rupiah. Boleh berbeda, tidak masalah, boleh. Jadi begini Ustaz, itu emasnya kan misalnya 10 juta. Jadi pas kita jual itu dia kasih kita 9 juta gitu Ustaz. Jadi kan kurang 1 juta itu dari yang kita terima di awal. Itu bagaimana ya Ustaz? Boleh atau tidak gitu Ustaz? Kalau dari hukum Islamnya boleh, tidak melanggar syariat Islam. Cuman mungkin pertanyaan ibu yang menjadi ini tidak terima, kenapa awalnya terus itu sebetulnya. Ya, tapi kalau ibu bertanya ke saya jawabnya pasti sesuai syariat Islam, maka tidak melanggar syariat Islam. Kenapa? Karena tidak ada riba fadl dan tidak ada riba nasiah.
Cuman yang jadi masalah, apakah berdosa dia Ustadz karena awalnya dia 10 gram, begitu kita jual dia katanya cuma 9 gram. Bisa berdosa dia kalau dia tidak menjelaskannya kepada kita. Ya. Dosanya kenapa? Karena ada unsur penipuan. Ya. Buktinya kita merasa ditipu. Maka hati-hati pedagang emas ya. Harus dijelaskan. Kalau tidak maka termasuk ini ya kezoliman ya, karena pembeli merasa dikecewakan dan ditipu ya, sehingga tidak terima. Ini bisa menjadi makan harta orang lain yang cari ya dengan cara yang batil. Wallahu ta'ala. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bertanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak minjem perhiasan orang tuanya. Pinjam perhiasan orang tuanya. Ya, kalau dulu orang tuanya sudah meninggal 15 tahun yang lalu, utang emasnya belum dibayar. Itu cara bayar utangnya gimana ya Ustaz? Yang penjelasannya. Yang diterima dulu uangnya atau emasnya, Ibu? Emas, untuk emas, perhiasan, kalung, gelang, cincin. Ya. Maka kalau pertanyaan gimana cara membayarnya, ya dibayar sesuai dengan berat emas waktu dia terima. Oh gitu. Tapi harga yang waktu kita pinjam apa harga yang sekarang? Tidak melihat pada harga, tapi yang melihat hanya ketika dia terima 10 gram wajib dikembalikan 10 gram. Ya. Berarti anak ini harus membayar utangnya emas sebanyak yang dia pinjam. Nah. Ya. Itu berarti termasuk harta warisan orang tua ya Ustaz ya? Bentar, itu pertanyaan baru lagi ya. Bentar, kita jelaskan dulu yang tadi. Jadi apa yang dimaksud dengan pengertian akad utang piutang atau dalam fikih namanya qardun. Qardun atau utang piutang fikih pengertiannya adalah memberikan harta kita kepada orang tersebut berkewajiban mengembalikannya kepada kita nilainya atau yang sama dengan itu. Ya. Maka karena dia akad utang piutang, maka dia harus kembalikan nilainya. Nilainya tadi contohnya 10 gram, maka dia harus kembalikan 10 gram. Atau bukan nilai, sama ya, 10 gram, maka dia harus menyerahkan 10 gram. Atau nilainya yang sama. Nilainya itu apa? Dulu dia nerima 10 gram, nilainya berapa gitu kan. Nah, sekarang senilai waktu dia nyerahkan 10 gram senilai waktu dia membayar hutangnya. Intinya dia harus kembalikan 10 gram, nilai 10 gram waktu kembaliin. Nah, itu untuk menjelaskan akad utang piutang. Jadi kewajibannya harus kembalikan 10 gram atau uang yang senilai 10 gram di waktu dia kembaliin. Kemudian apakah itu harta warisan? Iya, itu harta warisan. Harta warisan menjadi hak dari ahli waris. Ya. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasus ini kalau teman datang ke kita mau pinjam uang, tapi itu tidak punya uang cash, kita memberikan misal emas kayak cincin yang ada. Akadnya di awal ya nanti kembalikan dengan seharga cincin ini. Ternyata saya tanya, emas itu langsung aja di pegadaian itu kita termasuk kena ribanya nggak Ustaz? Ya. Jadi pertanyaan apakah kita berdosa Ustadz? Ternyata teman tersebut ya menggadaikannya. Nah, apakah kita berdosa? Ya. Yang mana kita tidak tahu Bu ya, di awal nggak tahu akan digadaikan ya. Nah, kita tidak berdosa. Maka yang berdosa adalah teman tersebut. Dosanya kenapa? Karena dia menggadaikan dan di sana ada bunganya. Dosanya karena ada bunga mencicil hutangnya.
bukan masalah gadainya tidak ada masalah. Tapi yang berdosa dia terima uang, ada bunga, mengembalikan bunga. Emas itu kan hanya sebagai jaminan saja. Nah, yang berdosa adalah temannya sendiri, kita tidak berdosa. Wallahu ta'ala. Ya. Masih ada? Kalau tidak ada saya coba menjelaskan tadi lanjutan dari pertanyaan. Masih ada Ibu? Pertanyaan? Tidak ada? Nah, saya coba sedikit menjelaskan tadi lanjutan zakat pada rupiah. Karena ada pertanyaan tadi, apakah zakat pada emas dan dirham itu berbeda Ustaz? Berbeda. Karena Nabi tadi sudah menjelaskan emas memiliki nisab sendiri, dinar memiliki nisab sendiri, dirham memiliki nisab sendiri. Yang jadi masalah rupiah. Yang jadi masalah adalah rupiah. Rupiah ini ikuti nisab dinar atau ikuti nisab dirham. Ya, itu yang jadi masalah. Maka ya, ini pun masalah perbedaan para ulama, maka kita juga harus keduanya kuat dalilnya. Nah, kalau memang kuat dalil keduanya, maka kita harus ya tidak boleh mengingkari. Tidak boleh mengingkari karena masing-masing kuat dalilnya. Cuman yang perlu kita ketahui, pendapat yang kuat adalah lebih kuat pada emas ya. Uang lebih kuat disamakan dengan emas karena nilai, terutama nilainya cenderung stabil. Oleh karena itu banyak ulama dunia mengatakan ya lebih disamakan dengan emas. Wallahu ta'ala alam. Singkat saja ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Satu lagi ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, kalau kita ada niat untuk haji, tapi kita nabungnya secara kita beli emas gitu Ustaz. Beli emas, begitu kita beli emas, terus kita jual emas itu, terus kita berangkat haji dengan harga emas yang kita jual itu boleh nggak Ustaz? Iya, sebelum saya menjawab, kenapa Ibu ragu Ibu? Kenapa sampai bertanya apanya yang bikin ragu? Boleh nggak Ustaz kita jual, kita punya tabungan tapi kita belikan ke emas, begitu 2 tahun lagi kan emas itu naik, itu kita jual untuk kita naik haji, apakah itu boleh Ustaz? Boleh, nggak ada masalah, boleh. Maka yang saya malah bingungnya bertanya, kenapa bertanya? Iya. Iya. Iya, takut ada unsur riba di situ karena kan belinya. Nggak ada, unsur ribanya nggak ada, boleh. Boleh. Soalnya belinya waktu itu misalnya 50 juta terus kita jualnya 70 juta itu kan. Boleh. Boleh, Bu. Malah saya yang jadi heran kenapa muncul pertanyaannya. Ya. Saya takut hajinya nggak ada Ustaz karena kan. Iya. Jadi saya robek itu Ustaz. Iya. Yang kita keluarkan. Boleh. Jadi gampangnya begini. Bagus ya, bagus pertanyaan Ibu. Gampangnya Ibu, pertama kita wajib belajar ya. Kemudian kedua kita mengamalkan yang kita pelajari. Kemudian yang dalam muamalah ini hukum asalnya boleh semuanya. Sampai kita tahu dalil tentang pengharamannya. Kalau tahu kita dalil haramnya, baru di sana kita tidak melakukannya, berhenti. Jadi apapun yang kita lakukan boleh, bebas kita lakukan apapun sampai kita tahu oh ternyata ini dilarang. Nah, itu baru kita tidak boleh ya. Jadi kalau yang saya bingung itu tadi, kenapa Ibu bertanya? Kan hukum asalnya boleh, tidak ada larangannya ya. Jadi apapun ibu-ibu bebas lakukan apapun sampai tahu dalil pengharamannya. Kalau tahu dalilnya baru tinggalkan, tidak boleh dilakukan. Silakan Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu dalilnya gitu kan. Kalau biasanya kan cuman dalilnya nggak tahu, cuman kan kita nyampain ini nggak boleh, tapi nggak ada dalilnya gitu gimana?
banyak juga. Terus satu saat kita sampai ke keluarga atau teman, Oh. itu nggak boleh, tapi nggak ada dalil kita sampainya. Iya. Terus gimana gitu dia terima aja, nggak boleh kita juga atau gimana? Iya. Boleh Jadi nggak kayak gitu? boleh kakek. Iya, betul. Iya. Jadi untuk kitanya sudah bebas kewajiban kita, karena kewajiban kita hanya menyampaikan sesuai kemampuan. Cuman ke teman kita tadi atau keluarga kita sudah sampai atau belum, karena belum tahu dalilnya. Nah, sampai betul-betul sampai kepada dia dalilnya. Nah, maka nggak apa-apa. Iya, kan belum tersampaikan dalilnya. Iya, berlaku Ibu. Maka oleh karena itu saya lupa dalilnya, nanti saya cari dulu ya. Nah, atau silahkan kamu tanya Ustadz itu. Nah, itu juga. Karena kalau belum sampai dalilnya, belum tahu, maka tidak ada hukum muamalah itu boleh. Cuman kalau misalnya kita yang sudah jadi, cuman kita tahu dalilnya nggak tahu, cuman kita udah belajar, berarti dianggap sudah tahu. Iya. Kalau kita sudah sampai pada kita, sudah saya jelaskan rinci, kemudian tetap melakukannya, ya berdosa, ya. Karena sudah sampai dalil, kalau betul-betul paham. Nah, wallahu ta'ala. Ya. Semoga bermanfaat dan Allah mudahkan kita dalam bermuamalah sesuai dengan syariat Allah Ta'ala, menjadikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat nanti. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.